Pemimpin berambut putih ala Jokowi, siapa yang disasar? Bagaimana restu Jokowi mempengaruhi peta politik pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun Gun. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, Mas Gun Gun, pemimpin berambut putih itu tandanya memikirkan rakyat, wajahnya penuh kerutan. Ganjar nih, Mas Gun Gun. Menurut saya ini sinyal komunikasi politik yang bersifat polisemi ya. Ah, Polisemi itu multi makna yang kemudian bisa ditafsiri beragam, tetapi kemudian menguntungkan salah satu capres. Kenapa? Karena punya dimensi politik asosiatif namanya. Politik asosiatif itu orang menghubungkan pernyataan Jokowi itu dengan karakter yang melekat pada sosok yang juga berpotensi nyapres di 2000. mhm. Nah, kalau bicara rambut putih dengan apa namanya, diasosiasikan tentu salah satunya dengan Ganjar Pranowo kan, karena memang Pak Ganjar Siapa apa lagi yang berambut namanya, putih? tidak ada yang berambut putih kan, Pak Ah, Prabowo tidak, Pak Anies tidak, sehingga kemudian politik asosiatif itu masuk, sehingga kemudian wacana publik, terutama di hal-hal yang sebenarnya ringan begitu ya, ini kan perbincangan-perbincangan ringan yang juga, ya, tentu akan baik. menghidupkan, apa namanya, Tapi perbincangan. dari bahasa-bahasa politisnya dia memang menyasar Ganjar Pranowo kalau Anda membacanya? Kalau lihat sekuennya Mbak Cindy, sejak pertemuan dengan Projo di Magelang itu, Ya, kemudian juga ragam panggung yang sebenarnya bisa dibaca secara implisit, karena mhm, pasti Pak Jokowi juga akan menjaga komunikasi dengan orang-orang yang potensial maju di 2024 lainnya seperti Pak Prabowo, mhm, maupun juga menurut saya dengan Anies Baswedan dia akan menjaga oke, komunikasi. baik. Tetapi dengan Pak Ganjar saya lihat ada intensitas ya pesan Ah, yang, lebih tinggi mengingat misalnya tadi permainan bahasa di panggung depan yang kemudian lebih banyak mengarah pada sosok Ganjar Pranowo, begitu. oke. Tapi kenapa Jokowi tidak pernah menyebutkan Ganjar Pranowo begitu, nama Ganjar, tapi, 2 kali ya, yang pertama waktu bersama Projo bilangnya adalah orangnya ada di sini, bisa saja orangnya ada di sini. Kemudian yang kedua berambut putih, tidak terang-terangan menyebut nama Ganjar Pranowo. Itu karena menghormati PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri yang belum bersikap soal siapa capres-cawapres dari PDI Perjuangan atau ada maksud lain? Ada maksud lain tentu ini yang disebut dengan, upaya atau strategi, relasi kuasa ya, menjaga kuasa dengan ragam kekuatan. Kenapa? Karena ini kan fase yang belum, benar-benar solid ya, terutama misalnya komunikasi yang masih berlangsung di antara, partai-partai, aksi reaksi, Mhm, termasuk juga para capres masih melakukan safari politik ke ragam mhm. kekuatan. Dan menurut saya memang Pak Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan nama ya di panggung depan, meskipun tentu dia akan mengonsolidasikan Kenapa? Kenapa tidak mau mengeksplisitkan padahal karena akan orangnya itu terus yang selalu ya dilempar kode oleh Jokowi? ya karena akan terlalu riskan, Ah, apa namanya, terlalu riskan dalam posisi dia sebagai presiden ya, bukan hanya hmm, sebagai elit, politisi yang tentu punya apa, instrumen kekuasaan, tetapi ya, dalam posisi presiden dia akan sangat riskan. Dia harus berinvestasi narasi ke semua, kekuatan. oke, Kenapa? Karena pada akhirnya ya kan Pak Jokowi punya kepentingan, siapapun yang kemudian maju di 2024 dan berpotensi menang, mhm, itu bisa kemudian melanjutkan sejumlah prioritas, program kerja hmm. dan gagasan yang sudah dieksekusi di eranya, begitu. Apa sih kekhawatiran kalau sampai menyebut nama Ganjar Pranowo? Tidak lagi kode-kode dengan apa kode rambut putih lah, orangnya ada di sini. Nah ini, menurut saya kalau di, belakang ya, artinya dalam konteks skenario yang tidak terpublish di media, saya yakin sih, bahwa bandul politik Jokowi lebih mengarah ke Ganjar Pranowo, itu ya. Oke, Tetapi kemudian dalam konteks statement publik, ini ada namanya manajemen privasi komunikasi. ya, Eee eee, ada yang dibuka dan ada yang ditutup dan proses ini menurut saya bicara soal timing dan bicara soal strategi. Kenapa mhm, timing? Karena kan, belum, momentumnya belum tepat ya untuk kemudian, dia mengeksplisitkan dukungan kepada siapapun yang maju, ya, akibat apa? Momentum yang sekarang ini masih polanya acak gitu hmm, ya. Kalau mhm, misalnya internal PDI Perjuangan sendiri
bisa kita lihat misalnya kan masih acak antara Ya, Puan dengan Ganjar, dan oke. fase itu menurut saya baru benar-benar akan mendekati titik solid ya sekitar awal tahun depan atau mendekati misalnya, apa namanya, fase pengusungan resmi di Nah, KPU bulan November 2023. apakah kode-kode dari Jokowi ini akan mempengaruhi keputusan dari PD Perjuangan untuk akhirnya oke mengusung Ganjar Pranowo di 2024? Ya, sedikit besarnya dan saya membaca bahwa posisi Pak Jokowi itu, punya kontribusi ya, Oke. apa ya, dia bisa juga memosisikan diri sebagai salah satu dari beberapa orang kingmaker Hmm. 2024. Kenapa? Karena, bandul politik yang kemudian, kerap kali kita bisa baca, kekuatan Ya, real politik itu sekarang masih, terkonsolidasi ya beberapa partai oke. pendukung kekuasaan itu di Jokowi begitu, Ya, karena ya. apa? Menjadi bagian dari the ruling party dan itu bisa kemudian menjadi kekuatan real yang bisa mengusung, Mhm. siapa yang kemudian, berpotensi untuk kemudian dimajukan di Oke. 2024. Baik, Mas Gun-Gun, komentar atau statement Jokowi soal pemimpin berambut putih ini kan yang terbaru. Sebelumnya ketika bersama Prabowo Subianto di ulang tahun Perindo, Jokowi menyatakan ya mungkin 2024 ini jatahnya Pak Prabowo. Kita tahu Prabowo rambutnya nggak putih semua. Apakah ini menegasikan dukungan atau pernyataan Jokowi ke Prabowo pada saat ulang tahun Perindo itu? Nah, ini yang kemudian sekuen ini yang harus dibaca oleh publik. Jadi Hmm. sebenarnya kalau melihat rangkaian, pesan yang disampaikan Jokowi, sebut aja Pak Jokowi sedang investasi narasi ya, kuasa politiknya di beberapa orang, iya Oke. kan? Mhm. Misalnya, kan ini kan bicara, belum mengerucut pada siapa yang benar-benar diusung oleh kekuatan partai politik, ya kan? Oke. Baru misalnya Anies Baswedan di Nasdem. Begitu dan, apakah Pak Ganjar bisa jadi maju atau Puan Maharani, ini semua kan membutuhkan yang disebut dengan perimbangan ya, Ya. perimbangan relasi kuasa. Nah, di situ Pak Jokowi saya lihat secara hati-hati dan itu juga sebenarnya terbaca dari prinsip Pak Jokowi waktu disampaikan di Projo Magelang ya, Mhm. "Ojo ke Ojo ke susu." susu. Nah, itu iya, itu saya lihat itu dimainkan sendiri oleh Pak Jokowi. Dia tidak terburu-buru, dia Mhm. mengayun begitu dan proses komunikasinya menerapkan, manajemen Ya. privasi komunikasi meskipun tadi saya seperti, jelaskan ke Cindy, Mhm. ada yang disebut dan tendensi itu dibaca oleh publik kemudian, dengan politik asosiatif mengarah pada, salah satu sosok sebut aja misalnya Ganjar Pranowo, begitu. Oke, masih melempar-lempar kode sebagai bentuk investasi. Siapa Yes, penerusnya setelah 2024 nanti pada pemilu 2024 ini ya, Mas Gun-Gun berarti ya? ya, Oke, baik. Terima kasih Mas Gun-Gun. Menarik kalau kita menganalisa apa kode-kode dari pilihan bahasa Joko Widodo pada hari ini terkait dengan pemimpin berambut putih. Sekali lagi terima kasih Mas Gun-Gun sudah bergabung bersama kami di Sapa sama-sama Indonesia Malam hari Cindy. ini.